teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Umaima di mata kuliah Fikih Muamalah. Hari ini kita akan masuk ke salah satu akad yang berbicara tentang akad kerjasama dalam fikih muamalah yang bernama akad mudharabah. Akad mudharabah juga biasa disebut dengan akad qirot. Dalam kitab Ar-Rodah, beliau mengatakan bahwa al-qirot atau mudharabah itu satu makna sebenarnya. Al-qirot atau mudharabah artinya penyerahan harta atau modal kepada seseorang untuk diperniagakan yang kemudian akan dibagi keuntungannya kepada mereka. Jadi, mudharabah secara sederhana adalah sebuah akad kerjasama antara pengelola modal atau mudharib dengan penyedia modal atau sohibul mal dalam mengelola suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan nanti akan dibagi secara bersama. Kenapa mudharabah ini sampai disyariatkan dalam fikih muamalah? Itu karena akad mudharabah mengandung banyak maslahat. Ada orang yang mempunyai banyak harta, banyak uang, orang kaya, tapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya. Di sisi lain, ada pula orang yang banyak mempunyai skill dan kemampuan dalam memanajemen harta, mengelola harta, tetapi tidak mempunyai modal dalam berbisnis. Disinilah akad mudharabah itu penting untuk diketahui sebagai sebuah akad yang akan mempersatukan kedua pihak tersebut. Ada dua jenis mudharabah yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah mudharabah mutlakah, yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlakah adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa disertai dengan batasan apapun. Jadi si pengelola modal akan bertindak secara bebas dalam mengelola modal yang telah diserahkan kepadanya. Yang kedua adalah akad mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah itu apa? Mudharabah muqayyadah adalah penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu yang telah ditentukan oleh si penyedia modal atau sohibul mal. Dalam hal ini, dalam akad mudharabah, si pengelola modal tidak memiliki kebebasan untuk menentukan line of trade, line of industry, and line of service bisnis yang akan dia kerjakan. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun dan syarat. Rukun yang pertama adalah pihak yang berakad, yang mana dalam hal ini adalah sohibul mal, si penyedia dana, dengan mudharib atau si pengelola dana. Pihak-pihak ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah dia harus cakap hukum, dia harus sudah balik, dan sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Terus yang kedua, rukun mudharabah juga itu adalah modal. Modal dalam hal ini harus jelas berapa nominalnya, harus tunai, dan dia harus langsung diserahkan kepada si pengelola modal. Rukun yang ketiga adalah adanya objek usaha. Objek usaha ini dipersyaratkan tidak melanggar dari nilai-nilai syariah. Dan yang terakhir, tentunya dalam setiap akad dalam fikih muamalah itu harus mencantumkan rukun yang namanya ijab qabul atau sigotul akad. Dalam sigotul akad, akad mudharabah harus menetapkan berapa besaran persentase nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh para pihak yang berakad. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat gambar dari skema akad mudharabah. Bukan hanya di kehidupan sehari-hari, akad mudharabah ini dipraktikkan, teman-teman. Akad mudharabah juga digunakan dalam salah satu produk di bank syariah deposito, itu menggunakan akad mudharabah. Nah, challenge yang saya berikan kepada teman-teman pada hari ini adalah teman-teman secara berkelompok harus membuat skema akad mudharabah yang diterapkan di bank syariah. Informasi terkait teknis pengerjaan tugas akan saya share melalui grup mata kuliah. Terima kasih.
Semoga semuanya sehat selalu, bahagia dan mulia. Bye bye.